Laju kencang harga batu bara akhirnya terhenti. Harga emas menguat dan mencoba mendekati level $3.400 Amerika per troy ounce. Kita beralih ke informasi komoditas di mana laju kencang harga batu bara terhenti meski dibayangi impor Tiongkok mulai menunjukkan pemulihan. Harga emas kembali menguat dan mencoba mendekati level 3.400-an dolar Amerika, sementara harga minyak melemah di tengah investor mencermati permintaan Amerika seiring akan berakhirnya musim panas. Laju kencang harga batu bara akhirnya terhenti. Merujuk Refinitiv, harga batu bara kontrak September di Rabu waktu setempat ditutup di $110,0 Amerika per ton atau melemah 0,72%. Pelemahan ini memutus tren positif harga batu bara yang terbang dalam 2 hari beruntun 0,91%. Harga batu bara melemah di tengah banyaknya sentimen positif. Menurut laporan riset Sansi Securities yang dikutip dari Zitong Finance Apps, tren kontraksi impor batu bara Tiongkok mulai melambat secara tahun ke 13% year on year, namun naik 7,78% secara bulanan. Harga emas menguat dan mencoba mendekati level $3.400 Amerika per troy ounce, jelas rilis data pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE Amerika Serikat. Di Rabu, harga emas dunia naik 0,13% di level $3.396,89 Amerika per troy ounce. Harga emas sudah menguat 2 hari beruntun di 0,91% dan harga penutupan Rabu adalah yang tertinggi sejak 8 Agustus 2025. Sementara di Kamis pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat tipis 0,03% di level $3.397,86 Amerika per troy ounce. Harga minyak melemah di Kamis pagi waktu Asia seiring investor menimbang prospek permintaan bahan bakar Amerika Serikat menjelang berakhirnya musim panas. Investor juga mencermati potensi pergeseran pasokan akibat tekanan Amerika terhadap India terkait pembelian minyak Rusia. Mengutip Reuters, harga minyak Brent terkoreksi 0,46% di $67,74 Amerika per barrel. Sementara minyak WTI Amerika Serikat turun 0,56% di $63,79 Amerika per barrel. Setelah sempat menguat lebih dari 1% di sesi sebelumnya. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,87% di level $63,59 Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,39% di level $15.159 Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,49% dan tampaknya sudah berada di level 3.400-an, tepatnya di $3.449 Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah cukup dalam di 1,19% di level Rp4.360 Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita coba simak tayangan berikut ini. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent kembali mendesak Ketua The Fed Jerome Powell untuk melakukan tinjauan internal terhadap bank sentral. Melansir Bloomberg, Scott meminta Powell untuk segera menyelidiki dugaan penipuan kredit kepemilikan rumah atau KPR yang menyeret anggota Dewan Gubernur The Fed Lisa Cook. Scott menilai tidak pernah mendengar Lisa berkata tidak melakukan dugaan yang dituduhkan. Menurut Scott, jika seorang pejabat The Fed terbukti melakukan penipuan KPR, maka tidak layak menduduki posisi di lembaga keuangan utama Amerika Serikat. Bursa Wall Street kompak menguat di Rabu waktu setempat. Indeks S&P 500 ditutup naik 0,24% di 6.481,40. Mencetak rekor penutupan tertinggi baru. Nasdaq Composite menguat 0,21% di 21.590,14. Dow Jones menanjak 0,32% di 45.565,23.
Pasar menunggu kinerja keuangan Nvidia yang sahamnya bergerak stagnan. Namun setelah jam bursa, Nvidia melaporkan laba dan pendapatan lebih tinggi dari perkiraan, serta menyatakan pertumbuhan penjualan kuartalan akan tetap di atas 50%. Dari Asia, Bank of Korea kembali menahan suku bunga repo 7 hari tetap di level 2,5%, sesuai dengan prediksi 22 dari 23 ekonom yang disurvei Bloomberg. Bank Sentral Korea Selatan menunda dimulainya kembali siklus pelonggaran hingga terlihat tanda-tanda lebih jelas, ketidakseimbangan di pasar perumahan, kredit, dan mata uang mulai stabil. Sejak Oktober lalu, Bank of Korea sudah memangkas suku bunga sebanyak 4 kali, namun memilih jeda di tengah kekhawatiran lonjakan harga apartemen di wilayah metropolitan Seoul, serta tingginya utang rumah tangga. Pemerintah Amerika Serikat sepakat secara prinsip untuk mengecualikan ekspor komoditas utama Indonesia untuk kakao, minyak sawit, dan karet dari bea masuk sebesar 19% yang diberlakukan Presiden Donald Trump sejak 7 Agustus 2025. Melansir laporan Reuters, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, kesepakatan bebas tarif ini akan berlaku setelah kedua negara mencapai perjanjian final. Namun hingga kini belum ada kepastian waktu karena Amerika masih fokus dengan pembahasan tarif bersama sejumlah negara lain. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat dengan memangkas pelemahan, namun masih bertahan di level 16.300-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah menguat di 0,31% di level 16.343 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka menguat di 0,09% di posisi 16.340 per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika di Kamis pagi melemah di 0,09% di 98,14 setelah di Rabu menguat tipis di 0,01% di 98,23. Dari sisi global, pergerakan indeks dolar Amerika masih dibayangi meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed, di mana pelaku pasar kini memperkirakan peluang sebesar 89% The Fed akan memangkas suku bunga 25 basis point di September, naik dari 82% di pekan lalu. Di mana spekulasi makin menguat setelah Presiden Donald Trump memperluas pengaruhnya dengan upaya mengganti Gubernur Fed Lisa Cook dengan kandidat yang lebih dovish. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.347 rupiah. Kemudian terhadap euro di 18.978 rupiah. Pound sterling di 22.078 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang berada di level 110,01 rupiah. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau, namun penguatannya lebih ke arah terbatas. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan menguat di 0,34% dan kembali diperdagangkan di level 7.900-an, di mana tepatnya posisi saat ini di 7.964,898. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 7.951,865. Secara intraday, indeks harga saham gabungan sempat menembus ke atas level 8.000-an, tepatnya di 8.022,758 dan merupakan level intraday tertinggi di sepanjang masa. Sementara intraday terendah hari ini di 7.941,939 dan masih bertahan di zona hijau pemirsa. Saham-saham yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan hari ini dari saham konglomerasi. Dari sektor teknologi ada DCII, penguatannya terbatas seiring juga dengan penguatan indeks harga saham gabungan yang juga pelemahannya sudah mulai terbatas. Posisi saat ini menguat di 6,76% di 343.500, sementara intraday hari ini level intraday tertinggi sepanjang masa dicatatkan di 362.000 pemirsa. Sementara penguatan hari ini sempat menguat di atas 7 dan 8% untuk DCII. Kemudian DSSA hari ini juga ikut menjadi penopang terbesar.
Penguatannya juga sudah mulai terbatas di 3,16% dan posisi saat ini di 98.000. Sementara intraday tertinggi di sepanjang masa, DXYA sempat menembus di level Rp100.000 per sahamnya. Kemudian penguatan juga ditopang oleh beberapa saham lainnya dari perbankan big cap. BBCA menguat di 0,60% di 8.350. Kemudian juga ada posisi PSAB melesat di 22,73% di Rp540 per saham. BSBK hari ini melesat 33%, MDKA masih melanjutkan penguatan di 4,60% di Rp2.500 per saham. Dari Plantation ada Gosco hari ini melesat di 34,53% di 187. Kemudian juga ada saham JAR, JARR pemirsa, masih dari Plantation hari ini otorijak atas di 24,72% di Rp1.665 per saham. Pemberat datang dari teknologi lainnya ada Wi-Fi melemah di 5,25% di 2.890. Brand juga melemah cukup dalam 4,85%. Dan masih bertahan di atas level 9 ribuan. BMRI berbalik melemah di 0,42%, 4780. Aman hari ini koreksi dalam di atas 4% dan kembali meninggalkan level 8 ribuan. Kemudian juga Adaro berbalik melemah di 1,66% di Rp1.775 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.